Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Samrudin SPD, dalam kajian pembelajaran geografi. Tak terasa waktu terus berganti, hari terus berjalan, perubahan pun terus kalian lalui dengan segala tantangan dan penuh kesabaran, sehingga pada akhirnya kalian mampu mengikuti jenjang kenaikan tingkat sehingga kalian sekarang ini duduk di kelas 12. Tentunya di kelas 12 ini kalian harus meningkatkan lagi tingkat pembelajarannya dan kedisiplinannya agar prestasi akademik kalian akan lebih baik lagi dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kurun waktu 5 bulan lamanya ini kita tidak bisa berinteraksi secara langsung karena wabah global. Namun tidak ada akar ranting pun jadi, dengan perkembangan teknologi kita bisa berjumpa. Kemudian selanjutnya pada pertemuan kali ini pokok bahasan pembelajaran geografi yang kita akan bahas di kelas 12 itu ada 4 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah tentang wilayah dan tata ruang. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah peta dan pemetaan yang merupakan materi di semester ganjil. Selanjutnya pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang sistem penginderaan jarak jauh, sistem informasi geografis, dan bab yang keempat adalah negara maju dan negara berkembang dan merupakan materi semester. Untuk pertemuan kita kali ini, pokok bahasan yang akan kita kaji bersama adalah tentang wilayah dan tata ruang. Pak Guru berharap ikutilah pembelajaran kali ini walaupun dalam sistem daring dengan sungguh-sungguh agar kalian tidak gagal fokus sehingga prestasi kalian itu memuaskan ya dan tidak sia-sia apa yang kalian lakukan. Ya, selanjutnya kita melangkah pada pokok bahasan kita yang pertama yaitu tentang wilayah dan tata ruang. Dalam kajian materi pembelajaran wilayah dan tata ruang pada pertemuan kali ini ada beberapa standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum dan dijadikan ketentuan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Antara lain yaitu konsep yang pertama 3.1 atau aspek pengetahuan. Yaitu kita dianjurkan memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah dalam skala nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten. Selanjutnya konsep 4.1 atau aspek keterampilan, yaitu membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Selanjutnya, mengacu pada standar kompetensi yang telah ditentukan tersebut, maka ada beberapa materi dan juga merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu adalah konsep wilayah dan tata ruang. Kemudian yang kedua adalah siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep tentang pembangunan dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu siswa diharapkan mampu memahami perencanaan tata ruang nasional baik pada wilayah provinsi maupun kabupaten. Dan yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis permasalahan dalam penetapan tata ruang wilayah. Selanjutnya kita melangkah pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang konsep wilayah. Konsep wilayah dalam kajian geografi ini banyak referensi yang dibahas oleh para ahli-ahli geografi. Nah, nantinya kalian bisa membaca pada beberapa buku referensi. Untuk pertemuan kali ini, Bapak Guru coba mengangkat satu topik konsep wilayah itu yang dikemukakan oleh Taylor dengan mengungkapkan konsep wilayah dengan konsep yang sangat sederhana tetapi gampang kalian pahami, yaitu wilayah adalah bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan sifat tertentu. Setelah siswa sekalian memahami konsep tentang wilayah itu sendiri, maka kita dengan mudah menentukan pembagian wilayah. Pembagian wilayah dalam kajian geografi itu ada dua kategori.
Kategori yang pertama adalah dari segi karakteristiknya. Dari segi karakteristiknya ada dua jenis wilayah. Yang pertama yaitu wilayah fisik. Kemudian yang kedua yaitu wilayah non-fisik. Apa itu wilayah fisik? Dan apa itu wilayah non-fisik? Ada di benak Anda? Kalau tidak ada, ikuti selanjutnya. Wilayah fisik itu maksudnya adalah suatu wilayah yang dalam konsep kajiannya itu menyangkut material. Baik itu material yang terdapat di wilayah daratan, di wilayah perairan, apakah perairan laut atau perairan darat, sampai dengan di udara. Maksudnya bagaimana? Material pada wilayah daratan, misalkan contohnya, bagaimana keadaan tanahnya, tingkat kesuburannya. Pada wilayah perairan, bagaimana kualitas perairan lautnya, tercemar atau tidak tercemar. Kemudian sampai pada wilayah udara, bagaimana keadaan cuacanya, suhu udaranya berapa, tekanan udaranya berapa, kelembaban udaranya berapa, curah hujannya bagaimana, atau bagaimana keadaan angin yang terjadi pada wilayah-wilayah tersebut. Sampai di situ bisa diikuti ya, siswa sekalian. Masih selanjutnya yaitu dari segi jenis dan penggunaannya. Dari segi jenis dan penggunaannya, wilayah dibagi lagi dua bagian, yaitu wilayah formal dan wilayah non formal. Apa itu wilayah formal dan apa itu wilayah non formal? Wilayah formal itu maksudnya adalah wilayah yang dalam penggunaannya tidak terlalu terikat dalam hal-hal yang sifatnya Wilayah formal itu maksudnya adalah suatu wilayah yang dalam penggunaannya terikat dengan hal-hal yang bersifat formal. Artinya adalah ada konsep kebersamaan berpikir dalam menentukan wilayah tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan hendak membangun sebuah lembaga pendidikan atau instansi-instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu adalah wilayah yang dalam penggunaannya itu tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang bersifat formal. Contohnya misalkan wilayah tempat rekreasi atau daerah pariwisata. Selanjutnya adalah konsep tata ruang. Tata ruang adalah cara pengelolaan dalam pemanfaatan permukaan bumi berdasarkan potensi yang dimilikinya dengan menggunakan teknik analisis tertentu. Seperti yang Bapak Guru katakan tadi, bahwa wilayah permukaan bumi itu utamanya pada pusat pertumbuhan tentu memiliki kekuatan interaksi yang berbeda-beda. Maka dalam kegiatan tata ruang harus menggunakan teknik yang berbeda pula. Dalam kajian geografi, teknik yang digunakan dalam kegiatan tata ruang pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu teori titik henti, yang kedua yaitu teori grafik, dan yang ketiga yaitu model gravitasi seperti apa yang terpampang di papan sini. Teori titik henti itu biasa digunakan dalam menentukan pembangunan sebuah wilayah-wilayah khusus, misalkan rumah sakit, Pertamina, atau industri. Kemudian teori grafik itu biasa digunakan dalam penentuan lokasi strategis pada daerah yang padat, khususnya dalam menentukan lokasi sistem telekomunikasi dan sistem transportasi. Sedangkan model gravitasi itu biasa digunakan dalam menentukan sebuah wilayah, misalkan pembangkit listrik tenaga uap. Otomatis kita harus paham siklus gravitasi air. Atau dalam menentukan pembangkit listrik tenaga angin, kita harus juga memahami gravitasi siklus angin itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa contoh analisis tata ruang wilayah dengan menggunakan teori-teori penentuan tata ruang. Namun pada pertemuan kali ini Pak Guru hanya mengangkat satu teori penentuan tata ruang dengan menggunakan teori titik henti. Misalkan wilayah A dan wilayah B, perhatikan di papannya, memiliki jarak 12 km.
Penduduk wilayah A 20.000 jiwa. Penduduk wilayah B 80.000 jiwa. Jika hendak membangun rumah sakit, jarak yang efektif dalam tata ruang kedua wilayah tersebut adalah, ya, silakan disiapkan bukunya dan pulpennya untuk diikuti penjelasan selanjutnya. Perhatikan penyelesaian soal tersebut di depan. Diketahui JAB adalah 12 km. PA sama dengan 80.000 jiwa. PB sama dengan 20.000 jiwa. Ditanyakan THAB. Penyelesaian dengan menggunakan rumus yang ditetapkan dalam teori titik henti. THAB sama dengan JAB per 1 tambah akar PA per PB. Sebelum siswa sekalian melanjutkan pekerjaan untuk memasukkan nilai-nilai dalam rumus, maka yang terlebih dahulu kalian harus memahami simbol-simbol dalam rumus tersebut dulu. Yang pertama itu JAB. Apa maksudnya JAB? JAB itu adalah jarak wilayah A dan B. PA itu adalah bukan wilayah A, tetapi jumlah penduduk yang paling banyak jumlahnya. Kemudian PB. PB juga bukan wilayah B, tetapi jumlah penduduk yang paling sedikit jumlahnya. Kemudian THAB adalah jarak titik henti antara wilayah A dan B yang hendak kita ketahui. Nilai dimasukkan sesuai dalam rumus tadi, yaitu 12 km per 1 tambah akar 80.000 per 20.000 sama dengan 12 km per 1 akar 4. Akar 4 dari mana? Dari hasil pembagian 80.000 per 20.000 didapatkan adalah 4. Akar 4 adalah 2 ditambahkan 1 menjadi 3. Maka diperoleh 12 per 3 sama dengan 4. Jadi jarak titik henti yang tepat dalam pembangunan rumah sakit adalah 4 km dari wilayah A. Semoga bisa dipahami siswa sekalian ya. Ya. Selanjutnya sebelum Bapak Guru tutup materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, untuk bisa Bapak Guru mengukur sampai di mana tingkat pemahaman kalian, maka nanti ada tugas yang nanti kalian bisa lihat dalam link Kuiper. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah menyelesaikan 3 indikator pembelajaran dalam materi wilayah dan tata ruang. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada tayangan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.